Halo semua, nama gue Samuel Ramna. Gue yang punya Instagram Arloji. Dan hari ini gue akan share beberapa story tentang perjalanan gue di dunia perjam tanganan. Jadi jam tangan yang pertama kali gue lihat yang bikin gue bener-bener kena banget itu jam tangan Mickey Mouse. Tapi buatan lumayan terkenal ya, brandnya lumayan Jalagenta. Jadi waktu itu pas kuliah ada temen pakai, terus lucu gitu, ini jam apa gitu kan, kok Mickey Mouse, tapi kok kayaknya build quality-nya lumayan bagus. Ini lalu gue research, lalu ternyata find out ini lumayan rare sama lumayan valuable juga, collectible juga. Tapi waktu itu karena masih kuliah ya masih namanya masih kuliah. Habis itu setelah udah kerja baru bisa lah, habis itu pakai gaji pertama koleksi jam, sampai waktu itu pernah satu saat punya koleksi semuanya. Ada Mickey, ada Minnie, ada Goofy, Donald Duck sama Scrooge. Jadi waktu itu udah sampai ya itulah koleksi yang pertama lah gitu. Nah, pas lagi koleksi jam Jalagenta ini kan waktu itu suka sekalian research jam lain gitu kan. Khususnya bagian vintage di website lah dan lain-lain. Nah, waktu itu pernah nonton video tentang ada namanya Longines chronograph yang dari tahun mungkin 30-an, 40-an. Itu namanya Longines 13ZN. Nah, itu tuh karakteristiknya tuh dia tuh case-nya tuh agak tebal gitu, jadi lumayan besar buat zaman itu, dan movementnya tuh lumayan bagus, dan dialnya juga simple. Dan udah mulai saat itu lumayan suka sama style chronograph seperti itu yang kayak lumayan rame tapi masih organized. Nah, ada telemeter, ada tachymeter dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya dari itu dapatlah, lagi nyari-nyari Breitling clamshell chronograph. Dia juga ada black gold gilt dial. Dialnya sih suka banget gitu. Tapografinya, font-fontnya masih, meskipun dia Breitling tapi masih mirip Longines. Jadi angka-angkanya masih mirip. Dua setengah tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu lah ini didapat waktu itu. Nah, waktu itu lagi cari-cari di Instagram kolektornya itu waktu itu Jepang. Waktu itu pas lagi mau jalan-jalan ke Jepang, jadi ya arrange meet up lah di satu kota. Ya lumayan jauh sih perjalanannya, kayak hampir 1 jam dari tempat yang kita tujuin. Ya cuma datang ke situ buat lihat jamnya, terus demen, udah diangkat gitu. Nah, jadi ini tuh kayak tipe bracelet itu namanya bit of rice. Jadi kayak nasi gitu, nasi digulung-gulung dijadiin satu. Ini tuh lumayan terkenal di sebelum tahun 40 30 itu. Dia suka taruh, mereka tuh ada company namanya Gayfrere. Dia tuh jual bracelet doang. Even company Gayfrere itu lebih besar daripada the biggest jewelry di Swiss waktu itu. Nah, dia offer salah satunya tuh kayak gini, yang kayak bit of rice gitu. Dia juga ada yang rivet bamboo bracelet juga dia yang buat. Biasanya kualitinya lumayan bagus gitu kan. Jadi itu vibe pas zaman itulah. Jadi Longines ini tuh tahun 1945. Ini kayak bentuknya kayak tank gitu ya, rectangular. Nah, movement yang di dalam itu lumayan high grade. Jadi dulu tuh ini harga ini pun mungkin sama kayak chronograph. Mirip-mirip, dia high grade. Ada beberapa even yang movement ini dijadiin chronometer. Jadi pas zaman dulu ya jam itu ini ukurannya nggak gitu besar ya, ini kayak 20 kali 36. Tapi pas zaman dulu ya ini ukurannya gitu. Tahun 1945, tahun kemerdekaan Indonesia. Gitu kan. Nah, yang gue suka dari ini tuh numeralnya tuh
masih sama kayak yang Breitling. Angka-angkanya tuh mirip banget kan fontnya kan. Nah jadi kalau misalnya ini tambah ini tuh jadi Longines 13ZN bisa dibilang. Kalau misalnya ini mereknya berubah di sini. Jadi ya ini jadi fix the puzzle lah. Jadi buat ini. Nah fix lock itu jadi pas zaman dahulu tuh belum ada yang sistem yang spring bar gitu yang bisa dilepas. Jadi zaman dulu tuh masih ada zaman fix lock yang kayak biasa orang pakai NATO, jadi langsung masuk aja gitu kan. Nah, jadi agak lumayan susah cari strapnya ini yang fix lock. Jadi nggak bisa dilepas.